Menikahi Hot Om. Bab 258. Berjalan menuju meja rias, ia menarik laci dan meraih silet kecil yang tadi ia gunakan untuk melukai pergelangan tangannya tadi. Ia sing-singkan lengan kebayanya yang sebelah kiri dan hendak membuat luka baru di sana. Ia ingin segera menghapus bayangan nyata itu dari matanya. Terlalu sakit mengingat orang yang telah ingkar janji padanya. La pejamkan matanya rapat-rapat. Lalu bersiap untuk menggores lagi di sana. Jika memang bersama Abi ia pada akhirnya, maka ia hanya akan menjalani garis takdir yang sudah ditetapkan untuknya. Ia sudah berada di titik pasrah dan lelah. Ternyata sangat mengharapkan seseorang yang selama ini ia cintai sesakit itu. Mahesa yang melihatnya langsung bergegas menuju istrinya. Ia yang sedari tadi membiarkan perempuan itu mengamati, mencerna perlahan, nyatanya tidak bisa lagi membiarkan perempuan itu untuk mengerti dengan sendirinya. Tindakan yang sedang ia lakukan saat ini langsung membuatnya geram setengah mati. Rasa cemasnya langsung menyeruak begitu saja. "What the hell are you doing?" Telapak Mahesa langsung mencengkeram erat-erat pergelangan tangan istrinya yang kini memegangi silet. Larai benda tajam itu dan melemparkannya ke tong sampah. Seketika ia memindai tangan kiri istrinya yang penuh dengan baret-baret merah. Tidak tepat di pergelangan tangan, tapi lebih ke atasnya. Ia seperti sengaja melakukan di area itu agar tidak terlihat. Sebab jika lengan kebaya itu tidak disingkap ke atas, maka luka-luka itu tidak akan tetap tersembunyi. Lagi, geram Mahesa. "Kamu melakukannya lagi, Bun. Kenapa? Kenapa?" Widya merasakan dirinya linglung. Air matanya berjatuhan. Bolehkah ia berharap lelaki di depannya ini benar-benar Mahesa? "Aku tidak ingkar janji, Bun. Aku kembali. Aku kembali ke sini untuk kamu. Aku bahkan sudah menikahimu. Kenapa kamu melakukan ini lagi dan lagi? Kenapa, sayang?" Widya meneguk ludahnya susah dan payah. Jantungnya makin bergemuruh. Namun itu tahu satu hal, ia tidak sedang berkhayal sekarang. Ingin memastikan, tangannya pun terangkat untuk menyentuh wajah lelaki itu. La merabanya, memetakan paras tampan itu dengan telapaknya. "Mas Mahesa. Saya, Buna." Mendengar jawaban yang sangat familiar itu langsung menyadarkan Widya bahwa ia benar-benar sedang tidak berkhayal. Lelaki di depannya ini. Kamu." Mahesa tidak menahan diri lagi. Ia tarik rahang perempuan itu dan menyatukan bibir mereka berdua. Melumatnya lembut dan menciumnya dalam-dalam. 3. Untuk sesaat tautan bibir itu saling terlepas. Sepasang netra insan yang kini tengah dimabuk asmara itu saling menatap. Saling menyelami pikiran mereka masing-masing. Mas. Pada akhirnya Widya yang pertama kali bersuara. Kamu, kenapa kamu?" "Karena aku yang menikahi kamu, Bun," ucap Mahesa dengan suara tenangnya. "Maaf terlalu lama ninggalin kamu. Aku sedang memperjuangkan kita di luar sana. Dan sekarang, aku kembali dengan harapan. Kita, anak-anak, tidak perlu lagi berpisah. Kita akan selalu bersama." Widya terdiam. Rasanya semuanya seperti ini. Benarkah semudah ini? Benarkah ia dan lelaki setengah jiwanya ini sudah menyatu? Apa keluarganya tidak menghalanginya dan menghajarnya? Mahesa yang melihat Widya dalam kelinglungan mengusap pipi perempuan itu dengan lembut. "Jangan banyak pikiran mulai sekarang. Biar aku yang memikirkan semuanya. Kamu, cukup bersandar padaku. Biar aku yang selesaikan semuanya." Sepasang mata bulat jernih itu kembali mengwidya. Tangannya terangkat untuk menyentuh pipi Mahesa. Ya, ia bisa merasakan lelaki itu. Tangannya bisa menyentuh sosok yang sedari tadi ia pikir hanya banyakan dan delusi itu. Jadi,
Ini bukan mimpi. Semua ini memang benar nyata adanya. Mas. Rasanya ia ingin memastikan sekali lagi. Sebanyak apapun yang ia mau. Iya, sayang. Cubit aku. Cubit aku, Mas. Ijas wana makek sureit, Esril. Mahesa tersenyum. Kembali menyentuh dagu Widya, lalu Widya Kuktuk menyematkan kecupan di kening wanitanya itu. Daripada menyakiti kamu, bagaimana kalau dengan cara lain? Kamu akan yakin setelah ini kalau lelaki di depanmu ini nyata. Caranya. Mahesa langsung melumat bibir Widya. Mereka kembali berciuman. Kali ini tidak menggebu penuh tekanan seperti tadi. Lebih lembut, lebih dalam. Dan Widya benar-benar bisa merasakan sentuhan itu sampai ke relung hatinya. Mahesa, lelaki itu meninggalkan gigitan kecil di bibir Widya. Entah bagaimana tampilan bibir yang tadi telah dipoles rapi itu. Ia tidak akan bisa keluar dari kamar dalam keadaan seperti ini. Turun dari bibir, Mahesa kini mencumbui leher jenjang wanita itu. Widya bisa merasakan tubuhnya bergelenyar hebat. Darahnya berdesir. Tangannya kini bahkan mengalung pada leher kokoh lelaki itu. Suara erangan halus mulai terdengar. Dan Mahesa diam-diam menarik satu sudut bibir ke atas. Tersenyum miring. Noh, Mas. Ichan. 4. Please. Pada akhirnya Mahesa menyudahi perbuatannya. Menatap Widya yang menatapnya nanar. Ia pun menyatukan kening mereka. I'm so fucking love you, Bun. I love you to the moon and back. You're the one for me. Tangan panjang itu mengusap punggung Widya dengan lembut. Thank you for always being my rainbow. Rasanya nggak pengen keluar lagi dari kamar ini. Tapi, kita ditunggu di luar. Mas. Mahesa tahu Widya masih bingung dengan bagaimana semuanya bisa terjadi. Dan ia segera memberikan penjelasan secara singkat. Nanti kamu akan tahu cerita lengkapnya. Nanti kita bisa bicara sepanjang waktu. Sebentar lagi, mungkin akan ada yang datang ke sini. Tidak lama setelahnya, benar yang dikatakan oleh Mahesa. Ada yang mengetuk pintu kamar mereka dari luar. Sana, Bi. Belum sempat Mahesa mengurai pelukannya, pintu itu sudah terbuka. Sosok Mama Indah dan juga Anggi muncul dari sana. Duh. Ucap Mama Indah berhenti di ambang pintu. Kayaknya ganggu ini. Kenapa, Ma? Tanya Anggi saat melihat mamanya malah berhenti. Ia pun mengintip ke dalam kamar yang pintunya hanya terbuka sedikit. Ia baru saja melihat Widya dan Mahesa mengurai pelukannya. Sabar dulu, dong, Dek. Tamu di luar udah pada nunggu, pengantin kedua malah udah selesai tanda tangan dokumen. Kalian berdua malah belum. Widya langsung canggung begitu Mama Indah dan Anggi En masuk ke dalam. Ia tidak menyangka jika wanita yang dulu menjadi ibu mertua dan kakak iparnya itu juga hadir di sini. Anggi, perempuan itu begitu saja memeluknya. Mendekapnya penuh kasih sayang. Peluk sebentar aja, ucap Anggi merengkuh tubuh Widya begitu saja. Mbak kangen banget sama kamu, Bun. Kenapa ngilang selama ini? Mata Widya sudah kembali merebak. Ia antusias dan haru. Kini, kebohongannya tentang kematian terbongkar sudah. Semua orang pasti sudah tahu. Maaf, Mbak. Widya. Anggi langsung mengurai pelukan tersebut. Merangkum wajah cantik Widya dan menyematkan kecupan di keningnya. Udah. Nggak usah jelasin apapun. Kamu dan Mahesa berhak bahagia sekarang. Jalani semuanya dengan indah. Jaga hubungan ini baik-baik, ya. Mahesa, dia udah hampir mati karena nggak ada kamu, Bun. Mbak juga tahu, pasti kamu juga seperti itu. Udah, ya. Udah lari-larinya. Udah sedih-sedihnya. Sekarang waktunya bahagia sama anak-anak kalian. Waktunya kalian merangkai apa-apa yang tertunda.
Widya menganggukkan kepalanya. Kembali memeluk Anggi. Makasih, Mbak. Makasih banyak. Sama-sama, sayang, ucap Anggi. La pun kembali mengurai pelukannya. Ayo, akan ada banyak kejutan di luar sana. Sesaat Anggi memindai tampilan Widya. Kemudian mendelik ke arah Mahesa ketika mendapati beberapa bagian leher putih adik iparnya ini terdapat seburat merah. Kamu emang udah nggak bisa senahan itu, ya, Bi? Mahesa yang ditatap seperti itu hanya menanggapinya dengan senyuman kecilnya. Jelas ia tidak berekspresi. 5. Lebih kecuali di depan anak-anaknya dan juga perempuan itu. Wanita yang telah mencuri setengah jiwanya itu. Ia hanya bersedekap di dada dan tidak menimpali perkataan Anggi. Mama Indah yang melihatnya ikut mendesah. La menggeleng-gelengkan kepalanya. Udah, kamu panggil dulu tukang riasnya, Anggi. Suruh benahi Widya. Oke, Ma. Anggi kembali menoleh pada Widya. Mbak keluar dulu, ya. Iya, Mbak. Setelahnya, kini Mama Indah yang berdiri di hadapan Widya. Menyentuh pipinya dan menengusap wajah cantik menantunya tersebut dengan lembut. Secantik ini. Gimana anak mama bisa move on dari kamu? Widya menunduk. Merasa malu. Mama. Mama Indah langsung merengkuh tubuh Widya. Memeluknya dengan hangat. Mama juga rindu sama kamu, Bun. Sangat rindu. Kali ini Widya tidak bisa menyuwidyaikan perasaan harunya. Air matanya sudah menitik mengaliri pipi. Maafin Widya, maaf harus begini. Enggak, sayang. Kamu enggak perlu minta maaf. Setiap orang punya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Perkara jalan membuatnya kembali pada masa lalu, ia sudah menjadi takdir. Mungkin ini adalah ganjaran bagi cinta kalian berdua yang sama-sama kuat. Ini adalah imbalan untuk kamu dan Mahesa karena lulus setelah melewati berbagai macam ujian. Akhirnya kalian dipersatukan dalam ikatan yang begitu indah. Mama Indah mengurai pelukannya. Mengecup kening Widya dan menatap menantunya itu. Kalian harus bahagia setelah ini. Jangan ada sedih-sedihnya lagi. Widya langsung mengangguk. Sekali lagi merengkuh tubuh Mama Indah dalam dekapannya. Makasih, Ma. Terima kasih banyak. Ballroom Hotel. Baik Widya dan Mahesa kini sudah duduk kembali di depan penghulu untuk menandatangani berkas-berkas yang diperlukan. Sekali lagi, mereka mendapatkan buku hijau merah yang menunjukkan keabsahan pernikahan. Kini, ia dan lelaki impiannya ini sudah berada kembali dalam ikatan indah dan sakral itu. Sah, baik secara agama dan negara. Selesai dengan tahapan itu, Widya, perempuan itu melirik ke arah Mentari yang juga didandani sepertinya. Kakaknya itu begitu cantik dalam balutan kebaya berwarna hijau mudanya. Serasi dengan Abi yang duduk di sebelahnya. Mentari, kakaknya itu melemparkan satu kedipan matanya padanya. Membuat mereka berdua pun tertawa.